Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan.
pulihkan kembali negeri kami. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa kabar? Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita boleh ada sebagaimana kami ada saat ini semua karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang menyertai kita semua. Kita akan bersuka cita bersorak-sorai bagi Dia, Raja di atas segala raja, yang layak menerima segala penghormatan kita. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan tunduk kepala dan kita akan mulai ibadah kita. Kami menaikkan ucapan syukur bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami ada sebagaimana kami ada saat ini karena Tuhan. Karena pernyataan-Mu sempurna atas setiap kami. Dan tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memuji, menaikkan ucapan syukur, bersuka cita dan bersorak-sorai bagi Engkau. Karena Engkau sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Ibadah inilah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita dan bersorak-sorai bagi Dia, haleluya. Hidupku penuh mujizat. Telah terbentang sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakan
saat ini kita akan menyembah Dia. Apapun kondisi kita saat ini, percayalah Dia Tuhan yang penuh mujizat. Kuasanya nyata dan sempurna. Dia penyembuh kita yang ajaib. He is a way maker. Thank you Lord. Oh Jesus. Hallelujah. Jesus. You are here. You're moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here. You're working in this place. Thank you, Lord. I worship you. I worship you. You are here. You're moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Hallelujah. Oh, waymaker, that's who you are. Thank you, Lord. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Jesus, kami memujimu. Kami sembahmu. Sebab kau layak, kau layak.
Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper. Hallelujah. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Terima kasih Tuhan. Kami mau nyatakan di dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau Tuhan kami yang ajaib. Kasih-Mu sempurna dalam setiap kami. Dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Yesus Kristus Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman. Roh Kudus bekerja atas setiap kami. Membuka hati kami. Telinga kami. Akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu mendapatkan tempat yang terbaik di dalam hati kami. Biarlah Tuhan, kami boleh mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Dan Engkau berkati setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Harapan saya kita semua ada di dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan. Kasih setia Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup saudara dan saya. Jemaat, mungkin kita saat ini tidak berpikir dan tidak terpikirkan bahwa kita melaksanakan ibadah peringatan Paskah di dalam situasi seperti ini. Tetapi biarlah di dalam situasi apapun, kita tetap percaya, kita tetap semangat di dalam beribadah karena kita tahu bahwa ibadah itu tidak terikat karena gedung, tetapi hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam ibadah Paskah kali ini, biarlah kita memberikan waktu untuk kita merenungkan makna Paskah yang sesungguhnya buat saudara dan saya. Apa arti kebangkitan Tuhan Yesus untuk hidup saudara dan saya. Karena kekristenan itu bukan karena agama, bukan sekedar agama. Tetapi kekristenan adalah
karena kasih Allah kepada dunia ini, karena kasih Allah akan manusia, sehingga dia menjelma menjadi manusia, mati di atas kayu salib, dan hari ini kita peringati kebangkitannya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Oleh sebab itu ketika kita memperingati Paskah, ada banyak hal yang diingatkan untuk kita semua. Kematian, kebangkitan Tuhan Yesus, itu biarlah menjadi satu kekuatan dan penghiburan untuk saudara dan saya di dalam melewati masa-masa seperti itu. Oleh sebab itu kita akan ambil dan baca 1 Korintus 15 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-2. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya seperti yang telah kuberikan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Jawabannya dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini akan saya kasih judul kuasa kebangkitan Kristus. Dan apa saja kuasa kebangkitan Kristus itu? Yang pertama adalah kuasa yang menyelamatkan. Seperti kita baca tadi bahwa Rasul Paulus mengingatkan saudara dan saya, supaya kita senantiasa ingat akan kebenaran Injil itu dan tetap berdiri di dalamnya dan tetap berpegang di dalam kepercayaan kita akan Injil itu, yaitu Injil yang menyelamatkan. Karena dalam seluruhnya kitab yang kita punyai ini itu sebenarnya tercantum, tertulis bagaimana manusia sudah jatuh ke dalam dosa, bagaimana Allah mengasihi saudara dan saya, bagaimana Allah mengasihi dunia ini dan menjadi manusia, mati di atas kayu salib, dan bangkit hari ini kita peringati untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jadi inti Injil adalah keselamatan, kuasa kebangkitan yang diberikan sebagai anugerah untuk saudara dan saya. Dan hari ini kita diingatkan supaya kita tetap berpegang teguh kepada Injil itu, kepada kebenaran firman Tuhan itu, sehingga kita tidak tergoyahkan oleh apapun, kita tidak tergoyahkan oleh situasi kondisi dan apapun yang kita alami, karena kita tahu bahwa kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus itu akan membawa keselamatan yang kekal untuk saudara dan saya. Sehingga kebangkitan Tuhan Yesus itu merupakan satu anugerah untuk saudara. Sehingga dosa kita sudah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dosa kita sudah diambil alih hukumannya. Sehingga kita menjadi manusia yang bebas dari hukuman. Karena kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kuasa kebangkitan ini yang pertama yaitu kuasa untuk menyelamatkan saudara dan saya. Allah mengasihi saudara dan saya, Allah mau menyelamatkan saudara dan saya, tetapi tentu Allah tidak bisa sekedar oke, kamu aku ampuni. Kenapa? Karena Allah itu adil, itu yang perlu kita pahami. Dan keadilan Allah adalah manusia yang berdosa harus dihukum. Sementara saudara dan saya sudah jatuh ke dalam dosa. Untuk itulah Allah menjadi manusia untuk menanggung dosa saudara dan saya, mati di atas kayu salib supaya kita tidak menanggung dosa itu karena sudah ditanggung dia di atas kayu salib. Dan kebangkitan Allah itu sudah menyelamatkan saudara dan saya dari penghukuman yang seharusnya saudara dan saya terima. Penghukuman kekal yang seharusnya saudara dan saya alami sudah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan hari ini dia bangkit. Itu artinya bahwa kita sudah diselamatkan dari dosa. Jadi kasih Allah akan saudara dan saya diwujudkan
dengan pengampunan itu, tetapi keadilannya diwujudkan bahwa dosa saudara dan saya tetap harus menerima hukuman, tetapi bukan saudara dan saya yang menerima hukuman itu, tetapi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengambil, yang menerima, yang menjalani hukuman itu, sehingga saudara dan saya tidak harus mengalami penderitaan di dalam penghukuman kekal. Karena kalau saudara dan saya harus mengalaminya, itu berarti semuanya tidak ada artinya. Itu berarti penghukuman kekal. Dan saudara dan saya menjadi manusia yang celaka. Tetapi bersyukur kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih-Nya kepada saudara dan saya sudah mengambil alih penghukuman itu. Dan sekarang Dia bangkit. Sekarang Dia bangkit. Dan kita diselamatkan oleh kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Injil itu adalah keselamatan kekal. Injil yang memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah keselamatan bagi siapa saja yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh itu sebabnya di dalam ayat 2 ditekankan oleh Rasul Paulus, asal engkau tetap percaya dan tidak menjadi sia-sia. Artinya apa? Kita harus tetap berpegang teguh iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena iman dan percaya itulah merupakan bukti untuk kita bisa menerima Dia, untuk kita bisa menerima anugerah Allah, yaitu keselamatan di dalam Dia. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara bisa baca nanti di dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17 di mana Rasul Paulus mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Ya, saudara bisa baca di sana di mana kurang lebihnya bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keselamatan yang saudara dan saya terima sebagai anugerah Allah itu jangan saudara sia-siakan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan anugerah itu. Oleh sebab itu tetap berdiri teguh, tetap memegang iman dan percaya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kepercayaan saudara, iman saudara yang teguh itu akan membawa keselamatan. Dan nantinya kita akan bertemu muka dengan muka bersama Dia Sang Pencipta langit dan bumi. Yang pertama tadi adalah kuasa kebangkitan yang menyelamatkan. Kemudian yang kedua adalah kuasa yang mengampuni dosa. Kuasa kebangkitan itu yang mengampuni dosa saudara dan saya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-34 demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat 3 ditegaskan bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa saudara dan saya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, manusia bisa berusaha apa saja. Manusia bisa melakukan apa saja di dalam usahanya untuk boleh diselamatkan. Tetapi semua usaha manusia itu tidak ada artinya. Kecuali kalau Allah sendiri yang mengampuni dosa saudara dan saya. Dan itu bisa terjadi ketika ada pribadi yang harus menggantikan saudara dan saya menerima hukuman itu. Dan tidak ada yang bisa menggantikan dan layak untuk menggantikan dosa saudara dan saya kecuali Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika Dia mati, itu bukan karena Tuhan, bukan karena Yesus sedang berdosa harus menerima hukuman itu. Tetapi karena menggantikan posisi saudara dan saya. Sehingga ketika hukuman itu sudah dijalani, maka saudara dan saya adalah orang merdeka. Saudara dan saya adalah orang yang sudah dibebaskan dari belenggu dosa.
Karena penghukuman itu sudah dijalani. Yang menjalani tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Yesus. Ketika dia mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Itulah sebabnya hari ini kita bersyukur, kita diingatkan kembali di dalam peristiwa kebangkitan ini bahwa Tuhan Yesus sudah menyelesaikan apa yang menjadi persoalan kita, apa yang menjadi beban kita, yaitu dosa yang harus kita tanggung, yang akan membawa kita kepada penghukuman. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa pengampuni dosa, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu mempunyai kuasa untuk mengampuni saudara dan saya. Asal sekali lagi saudara tetap percaya kepada dia, tetap percaya kepada dia, melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sebagai bukti bahwa saudara dan saya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketaatan kepada dia sebagai bukti bahwa saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena tanpa penderitaan Tuhan Yesus, tanpa kematian Tuhan Yesus, tanpa kebangkitan Tuhan Yesus, apapun yang dilakukan manusia sia-sia belaka. Oleh sebab itu tetap percaya kepada dia, tetap beriman dan berpegang teguh kepada keyakinan yang kokoh kepada Injil, yaitu Yesus sudah mati untuk dosa saudara dan saya, dan Yesus sudah bangkit untuk saudara dan saya. Sekarang kita orang-orang yang berkemenangan. Sekarang kita orang-orang yang merdeka. Karena dimerdekakan dari penghukuman dosa. Yang selanjutnya adalah kuasa untuk mengubahkan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu sebelum kita diselamatkan, sebelum kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan katakan bahwa kita adalah hamba dosa. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan tentu banyak hal itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita banyak mengikuti nafsu kita banyak mengikuti kehendak daging kita. Tetapi setelah kita diselamatkan, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kuasa kebangkitan itu sudah mengubahkan saudara dan saya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Cuma yang dikasih Tuhan kita tahu semua. Siapa Rasul Paulus? Dia adalah penganiaya umat Tuhan. Dia mengejar murid-murid Kristus, memenjarakannya, menghukum mereka dengan satu otoritas dari penguasa saat itu. Dia punya hak untuk menangkap, bahkan membunuh setiap orang percaya. Itu Rasul Paulus sebelum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi setelah dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada perubahan yang luar biasa. Dia menjadi orang yang begitu mengasihi. Dia menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Dia begitu menjadi orang yang justru akhirnya menyerahkan diri kepada Tuhan untuk dipakai alat kemuliaannya, untuk mewartakan kabar sukacita bagi semua bangsa, bagi banyak bangsa di luar bangsa Israel. Siapapun saudara dan saya, apapun latar belakang saudara dan saya, ketika saudara menerima kuasa kebangkitan itu, maka Allah sanggup mengubahkan saudara dan saya untuk menjadi manusia yang layak nantinya untuk menerima hidup kekal. Karena itu di surga nanti tidak bisa hidup orang sembarangan. Dan di dalam proses inilah, maka perubahan demi perubahan dari hidup kita, yang tadinya tidak mengenal Allah, menjadi mengenal Allah. Yang tadinya tidak takut kepada Allah,
menjadi taat kepada Allah. Itu berproses dengan berjalannya waktu sehingga bisa terjadi perubahan dan mengubahkan hidup saudara dan saya. Gaya hidup saudara dan saya diubahkan ketika saudara percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Cuman yang dikasih Tuhan, hari-hari ini jangan berkecil hati bahwa kita sementara ini tidak bisa beribadah, bertemu di gereja, kumpul di gereja. Tetapi tetap kobarkan imanmu, tetap pertahankan iman dan keyakinan kepercayaan kita. Di dalam situasi seperti ini justru saat inilah diuji. Siapa yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa yang benar-benar menyerahkan hidupnya, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Dan yang tidak. Tetapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa semua Jemaat GPI Family Blessing adalah orang-orang yang sudah sejak semula ditetapkan untuk diselamatkan. Oleh sebab itu tetap pegang imanmu, tetap pegang kepercayaanmu, tetap pegang keyakinanmu akan Injil keselamatan itu. Bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus sudah bangkit. Sehingga kuasa kebangkitan itu kuasa untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kuasa mengampuni dosa saudara dan saya. Dan kuasa untuk mengubahkan saudara dan saya. Tetap semangat. Jangan pernah berkecil hati tentang apa yang sedang kita alami. Karena kita percaya saatnya Tuhan pasti akan menyelesaikan persoalan ini. Tuhan Allah kita yang berkuasa, kita berdoa supaya Tuhan sendiri ulurkan tangannya untuk menyelamatkan bangsa kita. Oleh sebab itu di dalam kesendirian mungkin, di dalam kesepian di rumah, saudara perlu gunakan waktu itu untuk terus mempertebal iman kita. Kesempatan belajar firman Tuhan, kesempatan baca Alkitab supaya kita semakin mantap mengiring Dia sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kiranya berkat dan anugerah Tuhan Yesus, kasih sayang Tuhan Yesus menyertai saudara dan saya. Oleh sebab itu, tetap kokohkan imanmu, tetap kokohkan percayamu, kuasa kebangkitan yang menyelamatkan, kuasa kebangkitan yang mengampuni dosa, kuasa kebangkitan yang mengubahkan. Itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, keluarga demi keluarga, jemaat semuanya, bahkan Tuhan Yesus memberkati bangsa kita ini supaya segera bisa keluar dari persoalan yang sedang kita hadapi. Dan saudara dan saya adalah bagian dari bangsa ini yang harus ambil bagian untuk membantu bangsa ini. Paling tidak saudara tetap berdoa di rumah masing-masing. Percayalah Tuhan akan menolong kita semuanya. Dan lewat perayaan Paskah inilah biarlah kuasa Tuhan dinyatakan atas bangsa ini. Di dalam Paskah inilah kuasa Tuhan dinyatakan. Karena Tuhan berkuasa atas sakit penyakit, termasuk Tuhan berkuasa atas virus COVID-19 ini. Biarlah kuasa Tuhan yang menghapuskan, bahkan menghapuskan semua sakit penyakit dari bangsa kita ini. Kita bisa kembali pulih lagi. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri di dalam merenungkan, di dalam memperingati Paskah ini. Mungkin kita penuh dengan keterbatasan. Kita tidak bisa meriah, kita tidak bisa bersuka cita seperti biasanya. Tetapi jangan sampai mengurangi pengertian saudara atas makna kebangkitan Tuhan Yesus untuk saudara dan saya. Mari kita berdoa, kita juga berdoa untuk bangsa ini supaya Tuhan mengulurkan tangannya dan menolong bangsa kita. Sekali lagi mari kita bangkit berdiri. Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan di dalam situasi yang seperti ini, kami masih bisa diberi kesempatan
untuk mengingat kembali tentang kasih Allah kepada setiap kami, untuk mengenang kembali kebaikan Tuhan kepada setiap kami, di mana kami manusia yang berdosa ini mendapatkan kasih karunia dan anugerah Allah. Sehingga karena kasih karuniamu itu, maka engkau sudah menjadi manusia mati di atas kayu salib. Dan hari ini kami memperingati kebangkitanmu yang sudah mengalahkan maut dan memberikan kemenangan untuk setiap kami semuanya. Tuhan memberkati setiap jemaatmu Tuhan dimanapun sekarang berada di dalam rumah mereka. Biar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memenuhi hati dan pikiran mereka. Sehingga mereka tetap bersuka cita, mereka tetap bersemangat, mereka tetap mengandalkan Tuhan, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan bisa diandalkan. Engkau yang memelihara mereka Tuhan. Mungkin mereka sedang kesulitan di dalam hal ekonomi. Mungkin mereka sedang kesulitan di dalam hal pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati mereka Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang hari-hari ini sedang mengalami kesulitan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan ulurkan tangan-Mu Tuhan untuk menyelamatkan Indonesia ini Tuhan. Untuk menyembuhkan setiap yang sakit Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati Presiden kami, Engkau berkati TNI Polri, Engkau berkati Kepala Daerah, Engkau berkati Ibu Khofifah di Jawa Timur, Engkau berkati Ibu Risma di Surabaya. Supaya lewat beliau-beliau ini Tuhan, Tuhan pakai, Tuhan berkati. Sehingga apa yang sudah diusahakan diberkati. Sehingga virus ini segera sirna dan kami boleh kembali bersuka cita. Biarlah Tuhan ditinggikan di atas bangsa ini. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, di akhir ibadah ini, angkatlah kedua tanganmu dengan iman, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, setiap jemaat yang diberkati Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati mata pencarianmu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati anak-anakmu, Tuhan memberkati apapun yang kau kerjakan. Biar damai sejahtera Allah yang maha tinggi itu Tuhan akan memenuhi hidupmu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memberkati engkau. Oleh sebab itu terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera daripada Allah, kasih sayang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang kekal dengan Roh Kudus akan menyertai hidupmu sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Shalom jemaat Family Blessing dimanapun saudara berada. Terima kasih telah beribadah bersama-sama dengan kami melalui ibadah online pada hari ini. Kami berharap saudara sekalian diberkati pada ibadah pada hari ini. Ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan, yaitu kegiatan ibadah tengah minggu dan ibadah raya minggu di gereja Family Blessing saat ini masih ditiadakan. Kami menyediakan ibadah online hanya untuk ibadah raya minggu. Ibadah online Minggu 19 April 2020 akan kembali tayang di channel YouTube gereja pada pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Puji Tuhan, tim WBI dan Light Generation Family Blessing kembali menjadi berkat dengan membagikan makan siang, masker dan snack untuk tukang becak, supir angkot dan ojek online. Terima kasih untuk setiap jemaat yang sudah ikut menabur dalam pelayanan ini. Tetap semangat menjadi berkat. Jemaat dapat menabur persembahan kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, buah sulung, diakonia, misi sosial maupun misi pedesaan melalui transfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda, atau dapat dikirim ke gereja pada hari Selasa sampai Sabtu di jam operasional gereja mulai dari jam 10 pagi hingga jam 4 sore. Demikian informasi pada minggu ini. Tetap semangat, tetap kuat, tetap bersukacita, dan terus berdoa di tengah kondisi dunia yang sedang digoncang ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.